Halo Fisika Mania, pada pertemuan hari ini saya akan mengajari lebih dalam lagi mengenai ini, menghitung arus cabang loop ganda dengan teorema tegangan sisa atau saya sebut juga sebagai TTS. Jadi TTS bukan teka-teki silang ya, teorema tegangan sisa. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, hitung tegangan titik cabang dengan rumus VAB sama dengan RP sigma E per R atau VAB sama dengan sigma E plus sigma IR, di mana A dan B itu adalah titik cabang. Kita ingat bahwa yang namanya loop ganda itu pasti punya dua titik cabang. Nah, kebetulan di sini nama titik cabangnya adalah A dan B gitu ya. Boleh aja nama titik cabang selain AB, boleh PG, boleh RS, terserah Anda. Nah, terus kemudian yang kedua adalah hitung arus cabang dengan rumus seperti ini. I cabang itu adalah tegangan sisa dibagi dengan jumlah R cabangnya. Nah, tegangan sisa itu adalah berapa tegangan di cabang dikurangi GGL seluruhnya di cabang. Jadi GGL seluruhnya di cabang itu dijumlahkan dibagi dengan jumlah R pada cabang itu. Terserah berapa jumlah R-nya pada cabang. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa arus cabang itu sudah benar perhitungannya? Kontrolnya adalah hukum satu Kirchhoff bahwa kalau semua arus di cabang itu dijumlahkan, itu harus sama dengan 0. Nah, nanti langsung saya jelaskan pada soal. Kalau I-nya ketemu plus, itu artinya arah arus dari A ke B. Tapi kalau I-nya minus, berarti arah arus dari B ke A. Nah, untuk lebih jelasnya saya beri contoh seperti ini. Contoh soal nomor 1. Jadi ini ada baterai atau aki sebanyak 3 dipasang di setiap cabang loop ganda. Nah, loop ganda ini pasti punya dua titik cabang. Titik cabang itu maksudnya adalah pertigaan atau pertelon dalam bahasa Jawanya. Ini titik cabang yang pertama, saya beri nama titik A, sedangkan titik cabang yang kedua saya namakan titik B. Boleh dinamai lain, misalnya titik B, titik G juga tidak masalah. Nah, ini yang ditanyakan adalah arus yang mengalir dalam masing-masing cabang. Nah, kita bisa menghitung arus yang mengalir dalam masing-masing cabang dengan menggunakan teorema tegangan sisa. Jadi ini cocok sekali untuk soal objektif yang tidak dikumpulkan caranya atau mungkin untuk tes ujian masuk PTN. Jadi yang penting cepat dan tepat. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Cara yang tadi kan yang pertama kita harus menghitung tegangan titik cabang, yaitu VAB itu berapa. Nah, karena ini setiap cabang R-nya lengkap, jadi R-nya di sini cabang 1 3 ohm, cabang 2 3 ohm, cabang 3 kebetulan juga sama 3 ohm. Maka ini kita paralel dulu ya. Jadi kita paralel, jadi seper RP ini 3, terus 3, 3. Tentu saja ini RP hasilnya adalah 1 ohm. Lah VAB itu bisa kita cari dengan RP kali sigma E per R. Jadi karena RP-nya di sini ada nilainya ya. RP-nya 1, sigma E per R itu kita jalan dari A ke B. Karena kita menghitung VAB ya, jalan dari A ke B, tidak boleh B ke A. A ke B. Nah, seperti itu. Kita jalan dari A ke B, ini ketemu kutub positif dulu ya. 6 itu kutub positif ketemu duluan, ditulis plus. Terus kemudian di sini dibagi dengan 3, itu R cabangnya. Yang tengah itu ketemu 9, dibagi dengan 3. Sedangkan yang paling kanan ketemu 12 dibagi dengan 3 juga. Jadi kalau begitu ini 2 ditambah 3. Ini kan 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti ini 7 tambah 2, 9. Jadi hasilnya adalah 9 volt. Ini tegangan di cabang. Nah, kalau kita mau mencari I1, ya pakai teorema tegangan sisa tadi. Tegangan sisa itu adalah VAB dikurangi dengan semua GGL di cabang 1 dibagi jumlah R di cabang 1. Jadi VAB-nya adalah 9 dikurangi GGL cabang 1 jalan dari A ke B, ini positif 6, dikurangi positif 6, jumlah R-nya tadi cabang 1 adalah 3. Jadi kalau begitu, ini kan 3 bagi 3, berarti 1 ampere. Nah, kalau arusnya ketemu positif, I1 itu arusnya positif, maka arus memang dari A ke B. Nah, sekarang kalau I2 kita hitung, berarti kan rumusnya VAB dikurangi jumlah GGL pada cabang 2 dibagi sigma R pada cabang yang kedua juga. Jadi kalau kita hitung ini VAB-nya adalah tetap 9 dikurangi GGL pada cabang 2 itu adalah 9. Terus kemudian di sini R-nya adalah 3, berarti ini 0 bagi 3 itu 0. Nah, jadi yang
cabang tengah tidak ada arusnya. Nah, terus berikutnya adalah kalau menghitung I3 berarti VAB dikurangi GGL pada cabang 3 dibagi dengan jumlah R pada cabang 3. Berarti kalau begitu VAB-nya itu 9 dikurangi GGL pada cabang 3 itu adalah 12 dibagi dengan jumlah R pada cabang 3. Jumlah R pada cabang 3 itu adalah 3 juga sih ya. Jadi 9 dikurangi 12 itu adalah min 3 dibagi 3 berarti min 1 ampere. Nah, apa arti dari tanda min itu? Tanda min itu artinya bahwa arus yang mengalir di cabang 3 bukan dari A ke B tapi B ke A. Jadi arahnya terbalik. Jadi kalau menjawab misalnya arus dalam GGL 12 volt berapa? Jawabannya 1 ampere. Arahnya kemana? B ke A. Nah, untuk mengontrol jawaban kita itu benar atau salah, ya kita jumlahkan aja ini I1 ditambah I2 ditambah 3. Ini harus sama dengan 0. Harus sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Ingat jumlah arus yang masuk ke titik cabang A itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jadi kalau begitu jika dijumlahkan, lihat ini 1 ditambah 0 ditambah min 1. 1 ditambah 0 tambah min 1. Hasilnya 0. Nah, kalau kita menggunakan cara TTS atau teorema tegangan sisa ini, maka secara otomatis arusnya itu diumpamakan dari A ke B. Ya, secara otomatis arus pengumpamaan dari A ke B. Walaupun Anda tidak menggambar arah arus perumpamaan, pasti arahnya dari A ke B. Sekarang saya berikan contoh soal nomor 2. Nah, ini tetap yang ditanyakan adalah berapa nilai arus cabang. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa I1, I2, I3. Nah, ini sangat mudah sekali kalau kita jawab dengan teorema tegangan sisa atau TTS tadi ya. Jadi kalau kita menjawab soal ini, kita harus menghitung tegangan titik cabang dulu. Tegangan titik cabang jika dihitung pakai RP sigma E per R, hati-hati. Ini kalau kita lihat cabang 1 R-nya itu totalnya berapa ini? 8. Terus ini cabang tengah nggak ada, 0. Yang terakhir 2 ohm. Jadi kalau kita paralel, seper RP sama dengan yang atas itu seper 8, yang tengah 0, yang di sini adalah seper 2. Kalau kita lihat, ini 1 per 0 itu tak hingga ditambah ini. Ditambah sesuatu berarti juga tak hingga kan ini ya. Nah, kalau sampai seper RP-nya tak hingga, itu artinya kita tidak bisa menghitung pakai rumus tadi. Karena RP-nya itu selalu 0 gitu ya. Nah, ini berarti yang saya katakan sebagai error itu. Nah, kalau RP-nya error, maka kita ngitung pakai rumus satunya, VAB itu adalah sigma E ditambah dengan sigma IR. Nah, kita jalan dari mana ke mana? Lihat, kalau kita jalan dari A ke B, itu kan ada hambatannya. Nah, jalan aja yang tanpa hambatan. Dari A ke B lewat bawah juga ada hambatan ya. Jadi yang tidak ada hambatan itu yang tengah. Jalan di sini. Dari A ke B lewat tengah. Jadi sigma E itu berarti 4 ya, 4. Nah, ini tanpa hambatan dalam ya, 4. Hambatan dalamnya diabaikan. Ditambah dengan I-nya itu memang I2. Tapi I2 ini R-nya kan nggak ada di sini. Yang dilewati 0. Makanya ketemu langsung tegangan titik cabang yaitu 4 volt. Nah, terus kemudian kalau kita hitung I1-nya, ya kita pakai tegangan sisa yaitu VAB dikurangi dengan apa? GGL cabang di cabang 1. Semua dijumlahkan dibagi dengan jumlah R cabang 1. Nah, VAB-nya sudah ketemu 4, dikurangi GGL cabang, di cabang 1 itu nggak ada GGL-nya 0, dibagi sigma R-nya 3 tambah 5 itu adalah 8. Jadi hasilnya adalah setengah ampere. Selesai. Arusnya ini positif, berarti arus mengalir dari A ke B gitu ya. Nah, terus kemudian kalau I2 itu berarti VAB dikurangi sigma E2 dibagi dengan sigma R2. VAB-nya 4, GGL-nya di sini 4. Nah, gitu kan. GGL cabang 2 bagi sigma R-nya nggak ada. Nah, 0 per 0 itu kan tidak boleh, dilarang. Jadi jangan hitung I2 dulu, langsung ke I3. I3 itu adalah VAB dikurangi jumlah GGL pada cabang 3 dibagi dengan jumlah R pada cabang 3. Nah, VAB-nya tadi 4 dikurangi GGL cabang 3 itu adalah 2 di sini ya. 2 dibagi dengan jumlah R di sini 2 ya. Jadi I3 ini hasilnya adalah 2 per 2 berarti 1 ampere.
Nah, tadi I2-nya kan belum dihitung karena error ini ya. Nah, sekarang untuk menghitung I2-nya, langsung aja ini kita jumlahkan arusnya I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Lah kok bisa ini terjadi? Jumlah ini sama dengan 0. Ya jelas toh, hukum satu Kirchhoff di titik A, jumlah arus yang masuk harus sama dengan yang keluar. Ini yang masuk tidak ada, tapi semua akan keluar. Jadi jumlah arus yang masuk 0, jumlah arus yang keluar I1 plus tambah I2 ditambah dengan I3. Jadi I1-nya itu setengah ya, setengah, terus I2-nya mau dicari, sedangkan I3-nya sudah ketemu 1 ampere. Jadi ini sama dengan 0, sehingga nanti I2-nya itu ketemu min 3/2 ampere. Nah, tanda min itu menunjukkan bahwa arah I2 ini adalah B ke A, bukan A ke B. Jadi tanda min itu hanya menunjukkan arah yang terbalik. Sekarang saya lanjutkan nomor 3. Ini tetap yang ditanyakan berapa nilai arus I1, I2, I3. Tetapi dalam soal ini sudah ditentukan arah arusnya di soal. Nah, seperti ini. Kadang-kadang kita memang mendapat soal seperti itu ya. Jadi di soal itu sudah ditentukan arah arus perumpamaannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan arus I1, I2, I3 itu dengan menggunakan TDS? Caranya gampang banget. Jadi tetap kita harus mencari tegangan titik cabang. Titik cabang itu apa tadi? Titik cabang itu adalah pertigaan. Jadi pertigaannya mesti ada 2 loop ganda itu. Ini kurva tertutupnya berbentuk segitiga, ya kan? Bisa aja kurva tertutup berbentuk segitiga, berbentuk kotak, terserah yang bikin soal. Nah, sekarang kalau mencari VAB, kita periksa dulu setiap cabang. Ternyata ini ada R-nya ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2, 6. Totalnya. Terus kemudian di cabang yang ketiga harusnya I3 ini ya. Nah, ini 5 tambah 1, 6 juga. Cabang yang kedua 1 ditambah 5, 6 juga. Jadi kalau begitu, karena pada masing-masing cabang itu ada R-nya, berarti kita bisa memparalel, yaitu 1/6, 1/6, 1/6. Jadi ini hasilnya adalah 6 dibagi 3, berarti kan 2 ohm. Nah, dapat ya. Terus kemudian kita mencari VAB pakai rumus RP sigma E per R. Jadi RP-nya itu 2, sigma E per R, jumlahan berjalan. Kita berjalan dari A ke B, lewat cabang 1 dulu ya. Lewat cabang 1, berarti ini ketemu plus 12, terus kemudian min 6, plus 12, min 6. Jadi kalau begitu netonya, totalnya 12 kurangi 6, itu adalah 6. Dibagi dengan R total cabang, yaitu tadi 6 kan ya. Nah, terus kemudian yang tengah A ke B jalannya jadi 6, ketemu kutub positif duluan ya. 6 dibagi 5 tambah 1, 6 juga. Terus kemudian yang ini adalah plus 12 ya, plus 12 karena ketemu kutub positif dulu ya, plus 12. Nah, begitu. Jadi 12 dibagi dengan R cabangnya juga 6, sama semua. Jadi ini kalau begitu 2, ini 1 tambah 1 ditambah 2, berarti ini kan 4 kali 2, berarti 8 volt. Nah, kalau sudah ketemu VAB, gampang mencari arus cabang. Jadi kalau mencari I1 pakai tegangan sisa, yaitu VAB dikurangi jumlah GGL pada cabang 1 dibagi jumlah R pada cabang 1. VAB-nya 8 dikurangi GGL cabang 1. Jalan dari A ke B, 12 min 6 tadi. 12 min 6 itu berarti netonya 6. Jadi dikurangi 6 ya. Jumlah R-nya adalah 6 tadi ya. 6. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2/6. 2/6 itu 1/3 ampere. Nah, itu ya arus I1. Terus kemudian kalau I2-nya adalah VAB dikurangi GGL cabang 2 dibagi dengan jumlah R pada cabang 2. Jadi 8 dikurangi dengan GGL cabang 2 sini 12 saja ya. 12 dibagi dengan jumlah R-nya pasti 6. 1 tambah 5, 6. Semua 6 tadi. Jadi ini min 4 dibagi 6 berarti min 2/3 ampere. Nah, terus kemudian I3 itu berarti VAB dikurangi dengan GGL cabang 3 dibagi dengan jumlah R cabang 3. Jadi 8 dikurangi GGL cabang 3 itu adalah 6 ya, dibagi dengan
jumlah R cabang yang ketiga ini. Jadi 5 tambah 1, 6 juga. Jadi ini hasilnya adalah 2/6 ya. 2/6 berarti sama aja dengan 1/3 ampere. Nah sekarang perhatikan ya, I1 ini kan ketemu 1/3 ampere positif. Nah itu berarti arusnya yang benar adalah A ke B. Karena soal ini arusnya dibuat dari B ke A, berarti kebalikannya. Oleh sebab itu kalau kebalikannya ini nanti mesti ketemunya min 1/3 ampere. Jadi sekali lagi arus yang sesungguhnya itu dari A ke B, karena ini positif ya hasil kita. Jadi karena A ke B, sedangkan dalam soal kok B ke A, berarti kalau dibalik negatif jadinya arusnya. Tapi nilainya ya tetap 1/3 gitu ya. Terus kemudian coba I2-nya tadi, oh kok negatif? Negatif berarti arusnya itu sesungguhnya bukan A ke B, tetapi B ke A. Karena ini negatif. Karena B ke A, berarti ini juga keliru arahnya, ya kan? Jadi kalau begitu, jawabannya berapa? I2. Ya tetap min 2/3 ampere. Karena sesungguhnya arusnya itu dari B ke A. Karena ini negatif. Kalau A ke B, berarti berlawanan ya negatif. Dan nanti kalau Anda menghitung pakai cara looping, pakai hukum 2 Kirchhoff, maka ini ketemunya I1 min 1/3 ampere. Kalau I2 min 2/3 ampere. Sedangkan I3-nya itu 1/3 ini kan positif. Nah kalau positif, berarti arah arus itu dari A ke B. Dari A ke B kan. Nah oleh sebab itu I3 ini nanti ketemunya I3 ini juga negatif. Min 1/3 ampere. Wah, kenapa? Ya tadi kan sudah bilang kalau positif arahnya dari A ke B yang benar. Lah ini kok soalnya mengarah dari B ke A, kan kebalikannya. Berarti I3-nya itu minusnya ini. Minus 1/3 ampere. Sekali lagi, kalau Anda menghitung pakai hukum 2 Kirchhoff, pakai ngeloop atau looping, maka nanti dengan substitusi dan eliminasi yang sangat rumit itu, nanti I1 akan menemukan harga min 1/3 ampere, I3 min 1/3 ampere, I2-nya min 2/3 ampere. Tapi jarang sih sebenarnya arah ditanyakan, biasanya nilainya saja. Contoh nomor 4. Nah ini yang ditanyakan adalah berapa arus yang melewati hambatan 5 ohm. Hambatan 5 ohm. Nih ya, hambatan 5 ohm. Berapa arus yang lewat situ. Terus kemudian tegangan di antara titik B dengan C. Tegangan B dengan C berapa? Nah, caranya kita harus menghitung dulu berapa nilai I1. Ini cabang 1 ya. Nah, ini cabang 2. I2 ini maksudnya. Nah, jadi kalau begitu ini cabang 1, arusnya I1 dari A ke B. Arus cabang itu selalu mengalir dari titik cabang 1 ke titik cabang yang lain. Jangan bingung titik cabang ya. Loop ganda itu kurva tertutupnya sebanyak 2. Titik cabangnya mesti 2. Titik cabang itu pertigaan. Nah ini pertigaan yang pertama, ini pertigaan yang kedua. Arus itu selalu mengalir dari pertigaan 1 ke pertigaan yang lain. Jadi ini I1 itu daerahnya ini. Nah I2 itu daerahnya I3 yang bawah. Ya, ini I3. Jadi ini cabang yang ketiga. Nah, yang paling bawah ya. Nah, oke. Kalau ditanya arus yang melewati hambatan 5 ohm, kan berarti ditanya I1. Kalau kita pakai cara TTS, teorema tegangan sisa, sudah pasti arus perumpamaannya itu dari A ke B. Karena kita mau menghitung VAB. Jadi kalau begitu VAB dihitung dulu tegangan antara titik A dan B. Kalau kita lihat, cabang yang ketiga ini nggak punya R. Jadi nanti kalau dihitung RP-nya, error. Karena ini nggak ada R-nya. Nggak lengkap R-nya. Jadi kalau begitu jangan pakai yang RP kali sigma E per R, tapi pakai rumus umum sigma E plus sigma IR. Pakai rumus ini. Nah ini kan ada jalan tolnya. Kalau menghitung VAB jangan lewat sini, jangan lewat situ, tapi lewatlah jalan tol, yaitu jalan tanpa hambatan, lewat bawah. Jadi kalau begitu ini jelas plus 2 ditambah dengan arusnya I3 tapi tidak melewati hambatan belas di sini, nggak ada hambatannya. Wong ini GGL-nya hambatan dalamnya nggak ada, 0. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 2 volt. Nah ini sudah ketemu VAB-nya, gampang.
Kalau tegangan titik cabang sudah ketemu, kita bisa mencari I1. Lah I1 itu kan langsung aja VAB dikurangi GGL di cabang 1 dibagi jumlah R cabang 1. Jadi kalau kita lihat VAB-nya tadi 2 dikurangi GGL cabang 1 ini ya. Jadi kalau kita lihat ketemu plus 12, jadi dikurangi 12 dibagi dengan jumlah R-nya. Jumlah R-nya di sini 2 tambah 3 ditambah 5. Ditambah lagi 2, hati-hati ya. Jadi dari A ke B muternya itu 2, 3, 5, 10 tambah 2 berarti 12 itu. Jadi kalau begitu ini min 10 dibagi dengan 12 sama artinya dengan min 5/6 ampere. Nah ini pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang yang B ya. Yang B itu ditanya tegangan antara titik B dengan C. Tegangan antara titik B dengan C, saya bisa lewat jalan seperti ini dari B ke C, tapi saya juga bisa lewat seperti ini. Nah, B ke C. Lah, akhirnya ke C juga ya. Boleh lewat manapun, boleh. Sama saja hasilnya. Karena I1 tadi sudah saya hitung, sudah ketemu, saya manfaatkan I1. Jadi saya lewat situ. Jadi kalau begitu rumus umum untuk menghitung tegangan dua titik selalu sigma E ditambah dengan sigma IR. Sigma E-nya dulu dari B ke C, seret, ketemu kutub negatif. Jadi ditulis negatif 12, ya kan? Nah, terus kemudian arusnya perhatikan ya. I1 itu arusnya ke sini. Kalau ditelusuri, nah ini I1 ya. Loh, ini I1 juga. Di sini I1, jadi muter gini I1-nya. Jadi kalau kita lihat jalan kita itu kan dari B ke C. Kok arusnya dari C ke B? Berlawanan. Berarti I1-nya dikasih negatif. Dikalikan R yang dilewati itu 2, 5. Ini kan 2 ohm, 5 ohm. Udah nggak ada lagi. Karena hambatan dalam baterai 12 volt ini diabaikan. Jadi kalau gitu 2 tambah 5 itu 7. Sehingga ini min 12 dikurangi I1-nya tetap konsisten. Jadi ini min 5/6 dikalikan dengan 7, begitu. Nah, ini min 12 ditambah dengan min kali min plus ya, 35/6. Nah, ini sama dengan berarti berapa? Kalikan 6 ya, jadi min 72/6 ditambah dengan 35/6. Jadi hasilnya di sini adalah minus 37/6 volt. Inilah jawabannya. Jadi jangan heran ya, tegangan itu bisa minus. VBC itu artinya potensial di B dikurangi potensial di C. Minus itu artinya potensial di B lebih kecil daripada potensial di C.